Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7. Saya Ayu Latul Safitri dan kedua rekan saya. Saya Iri Ramayanti. Vera Minata. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Pengaruh Resiko Return dan Perekonomian Indonesia terhadap keputusan investasi saham saat COVID-19. Mari teman-teman kita simak bersama. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis, yang keempat ada metodologi penelitian, yang kelima hasil dan pembahasan, yang keenam kesimpulan. Pendahuluan, investasi merupakan salah satu cara untuk mengembangkan dana yang ada dan meraih keuntungan di masa depan dalam jangka waktu tertentu. Saat ini, investasi tidak hanya dapat dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan besar, namun masyarakat kecil pun dapat melakukan investasi. Misalnya, dengan melakukan investasi saham, bisa mulai dari Rp100.000. Namun, berbagai kondisi dapat mempengaruhi keputusan investasi. Salah satunya adalah pandemi COVID-19 yang memberikan pengaruh besar secara kesehatan, politik, hingga perekonomian dunia termasuk Indonesia. Pandemi virus corona atau COVID-19 secara resmi ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang melanda lebih dari 150 negara di dunia. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu resiko saham berpengaruh terhadap berinvestasi saham saat COVID-19. Yang kedua yaitu apa return saham berpengaruh terhadap berinvestasi saham saat COVID-19. Yang ketiga yaitu apa perekonomian Indonesia berpengaruh terhadap berinvestasi saham saat COVID-19. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis yang terdiri dari landasan teori dengan subbab. Yang pertama ada prospektor teori, yang kedua teori signal, yang ketiga saham, yang keempat resiko saham, yang kelima return saham, yang keenam keputusan investasi. Dampak perekonomian akibat COVID-19. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 4 telah berada di 4,97%. Pada 2020, BI menurunkan suku bunga 7-day reverse repo rate sebesar 25 BPS menjadi 4,50% pada Maret 2020. Pada tahun 2021, pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi 2021 ada di kisaran 4,5% sampai 5,3%. Meski Badan Pusat Statistik telah merilis pertumbuhan ekonomi 2020 minus 2,7%. Kerangka konseptual. Pengaruh resiko return dan perekonomian Indonesia terhadap keputusan berinvestasi saham saat COVID-19. Resiko sebagai X1 terhadap keputusan berinvestasi saham saat COVID sebagai Y. Return sebagai X2 terhadap keputusan berinvestasi saham saat COVID. Perekonomian Indonesia sebagai X3 terhadap keputusan berinvestasi saham saat COVID-19. Adapun pengembangan hipotesis. H1, risiko saham berpengaruh positif dan signifikan terhadap berinvestasi saham saat COVID. H2, return saham berpengaruh positif dan signifikan terhadap berinvestasi saham saat COVID. H3, perekonomian Indonesia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap berinvestasi saham saat COVID. Metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan software SPSS. Berbagai pengujian dilakukan seperti uji instrumen, uji validasi dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji normalitas, serta analisis regresi linier seperti uji T, uji F, dan koefisiensi determinasi. Hasil uji kualitas data. Uji validasi. Hasil air hitung multiplicational variabel pengaruh resiko return dan perekonomian Indonesia terhadap keputusan investasi saham saat COVID-19 terlihat bahwa semua pernyataan memiliki nilai air hitung lebih dari 0,2199 sehingga semua pertanyaan pada setiap variabel adalah valid. Hasil uji asumsi klasik. Uji normalitas. Berdasarkan uji normalitas pada tabel di samping, diketahui hasil pengujian data yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai assumption tutile sebesar 0,200. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan syarat uji normalitas, maka data tersebut dapat dikatakan normal. Analis regresi linear berganda konstanta yang dihasilkan sebesar 8,632. Hal ini menunjukkan bahwa apabila tidak terdapat variabel bebas yaitu risiko saham pengaruh return saham perekonomian Indonesia adalah sebesar 8,632 dengan asumsi variabel lainnya tidak mengalami perubahan. Uji T. Berdasarkan analisis regresi variabel pengaruh risiko saham diperoleh nilai signifikasi 0,720 kurang lebih 0,05 dan T hitung 0,360 kurang T tabel 1,991 bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, yang artinya pengaruh risiko saham tidak berpengaruh terhadap keputusan investasi saham saat COVID-19. Regresi variabel pengaruh return saham diperoleh nilai signifikasi 0,558 kurang lebih 005 dan nilai T hitung minus 0,589 kurang lebih T tabel 1,991. Simpulkan H0 diterima dan H2 ditolak, yang artinya pengaruh return saham tidak berpengaruh terhadap keputusan investasi saham saat COVID-19.
Analisis regresi variabel perekonomian Indonesia diperoleh nilai signifikansi 0,077 kurang lebih 0,05 dan nilai T hitung 1,790 kurang lebih T tabel 1,991. Disimpulkan bahwa H0 diterima dan H3 ditolak, yang artinya perekonomian Indonesia terhadap keputusan investasi saham saat COVID-19. Uji simultan atau uji F, perhitungan pengaruh secara simultan dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji F didapatkan signifikasi sebesar 0,324, artinya nilai tersebut lebih besar dari standar level signifikasi yang telah ditetapkan sebesar 0,05 atau 0,324 kurang lebih 0,05. F hitung 1,177 kurang F tabel 2,72, disimpulkan H0 diterima dan H4 ditolak, yang artinya tidak berpengaruh secara simultan terhadap keputusan investasi saham saat COVID-19. Penelitian ini menunjukkan bahwa return saham tidak memberikan pengaruh terhadap keputusan berinvestasi saham saat COVID-19. Variabel risiko saham dan kondisi perekonomian Indonesia tidak berpengaruh terhadap keputusan berinvestasi saham saat COVID-19. Penelitian ini berimplikasi bahwa pemerintah, instansi, dan pihak swasta saling terlibat untuk mencerdaskan para investor muda agar dapat lebih mengetahui investasi saham secara keseluruhan, baik risiko, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat, dan return. Dalam hal ini masih banyak mahasiswa yang belum melakukan investasi, sehingga mahasiswa Indonesia cenderung tidak melakukan investasi saham saat COVID-19.